Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali di dalam video ini, video YouTube channelnya Positif Sukses. Nah, jadi kali ini bersama saya Firdaus, salah satu tim dari Lambung Cerdas, akan memberikan atau sedikit men-spill tentang apa yang saya baca. Jadi beberapa hari yang lalu saya baca buku Rahasia Sukses Personal Branding. Nah, ngomong-ngomong personal branding nih, ini adalah satu hal yang penting banget ya. Jadi personal branding ini merupakan awal dari kita itu mau dikenal sebagai apa gitu. Inti dari personal branding ini adalah bagaimana cara kita untuk mendefinisikan diri kita, memberikan identifikasi atau identitas kita kepada orang banyak atau kepada masyarakat. Nah, jadi personal branding ini adalah bentuk dari apa yang kita inginkan sehingga seseorang atau orang banyak itu menilai kita itu sebagai apa. Nah, itulah personal branding. Nah, jadi buku ini adalah buku dari karangan atau penulisnya Vina Ang gitu. Ada beberapa bab tentunya tentang personal branding ini. Nah, ada hal yang poin menjadi catatan dari saya, merupakan satu hal yang penting, itu beberapa tahapan untuk menciptakan personal branding. Yang pertama, personal branding ini kan membangun identitas pribadi kita ya. Apa sih identitas pribadi kita? Identitas pribadi itu adalah kesan yang ingin kita berikan atas apa orang lain mengenal tentang diri kita. Jadi maksudnya itu adalah kita itu pengen dikenal sebagai apa oleh orang lain gitu, sama orang lain gitu, sama masyarakat umum gitu. Kita mau dikenal sebagai presenter kah? Kita mau dikenal sebagai pendakwah kah? Kita mau dikenal sebagai entrepreneur kah? Nah, itu arti dari identitas diri gitu. Nah, ini personal branding. Poin selanjutnya adalah membangun nilai-nilai pribadi nih di dalam personal branding. Membangun nilai pribadi ini adalah prinsip-prinsip yang kita pegang. Jadi nilai pribadi ini prinsip yang kita pegang dalam hidup atau nilai-nilai pribadi yang bisa dikatakan unik dan tidak didapatkan atau tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi nilai-nilai ini khusus adalah value kita, value ya. Jadi value kita itu sehingga berbeda dari yang lain gitu. Jadi kita punya apa, kita punya value tambahan apa, nilai plusnya lah. Jadi kita terlihat sebagai sosok yang berbeda dari yang lain atau sosok unik gitu, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara membangun personal branding? Yang pertama, membuat perencanaan personal branding. Nah, membuat perencanaan ini tentunya kita harus tahu dulu tujuan apa di akhir goals atau target kita tentang personal branding diri kita. Artinya di sini maksudnya kita mau jadi apa? Kita mau dikenal sebagai apa? Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kita mau dikenal sebagai apa nantinya. Nah, itu perencanaan. Kalau misalkan kita mau pengen dikenal sebagai entrepreneur, ya ada strateginya. Bagaimana sih kita menunjukkan ke orang banyak atau orang lain atau masyarakat umum bahwa kita itu adalah seorang entrepreneur. Nah, itulah maksud dari membuat perencanaan. Jadi harus tertata tujuannya dulu, baru apa aja yang harus dilakukan. Yang kedua adalah mengembangkan kesempatan keterampilan komunikasi. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya, mengembangkan kemampuan untuk komunikasi, karena komunikasi ini adalah satu hal yang akan terus-menerus dipakai. Bahkan komunikasi ini merupakan hal utama ketika kita berinteraksi, ketika kita mau berbincang dengan orang, komunikasi dengan atasan, komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan tim, ataupun komunikasi dengan pemerintah, dan pokoknya komunikasi dengan orang lah intinya gitu. Jadi harus memang benar-benar kita kuasai komunikasi. Komunikasi ini bukan hanya dari susunan tata kata, tetapi komunikasi ini
merupakan juga dalam hal intonasi kita bicara, terus ekspresi kita, gerakan-gerakan kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga, membangun jaringan profesional. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan personal branding kita. Membangun jaringan profesional. Membangun jaringan ini maksudnya adalah kita harus lebih banyak kita harus lebih banyak interaksi dengan orang, bertemu dengan orang yang baru, menjalin komunikasi dengan orang yang baru, menjalin komunikasi dengan orang yang merupakan profesional di bidangnya. Ketika kita misalkan pengen dikenal orang sebagai entrepreneur, tentunya kita harus menjalin hubungan atau jaringan profesional yang baru dengan entrepreneur lainnya gitu. Dan tentunya itu membutuhkan perencanaan dan komunikasi yang memang kita harus lakukan dengan secara konsisten. Yang keempat, menggunakan media sosial nih. Bagaimana kita bisa meningkatkan atau mengembangkan personal branding kita melalui media sosial. Ya, mungkin semua sudah tahu ya, media sosial itu adalah satu wadah yang memang benar-benar bisa memberikan impact yang cepat ketika kita ingin mempersonalkan branding diri kita. Jadi lewat Instagram, lewat YouTube, lewat story WA, lewat Twitter, ataupun lewat Facebook. Nah, itu bisa jadi media kita untuk mengembangkan personal branding kita. Contohnya apa? Contohnya mungkin kita bisa membuat sebuah video ataupun sebuah konten ataupun sebuah podcast gitu, yang memang podcast ataupun konten tersebut menunjukkan diri kita itu tuh siapa gitu. Kita itu mau dikenal sebagai apa. Nah, itu bisa kita upload di media sosial kita gitu, teman-teman. Jadi itulah beberapa hal yang penting di dalam membangun personal branding. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar dikenal oleh orang lain adalah sebagai apa? Tentukan apa tujuanmu, apa di jati dirimu, apa identitas dirimu. Nah, jadi itu hal yang harus kita lakukan. Jadi siapkan dirimu, buatlah sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dari yang lain. Oke? Jadi sekian, itu pembahasan dari beberapa hal tentang personal branding. Cukup sekian dari saya. Insya Allah ke depan kita bisa ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe dan di share videonya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.